Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Putri dengan NIM F1C120033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal membran untuk memenuhi mata kuliah pilihan, yaitu kimia membran, yang diampu oleh Bapak Edwin Permana, STMT IPM ASEAN Eng. Baiklah, dalam hal ini saya mengambil jurnal dengan judul Studi Performa Membran Hidrofobik berbasis silika dalam proses pemurnian biodiesel. Di mana topik kali ini saya akan membahas mengenai membran hidrofobik dalam proses pemurnian biodiesel dari reaksi transesterifikasi. Adapun untuk topik-topik yang akan saya paparkan, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya sendiri di sini, yang pertama, yaitu crude palm oil, atau yang biasa kita sebut dengan minyak kelapa sawit, merupakan minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit yang secara umum paling banyak dikonsumsi dan juga diproduksi di dunia, di mana minyak ini termasuk terjangkau ataupun murah, juga mudah diproduksi, dan juga sangat stabil apabila kita gunakan dalam variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga biasa digunakan sebagai sumber biofuel dan juga biodiesel. Nah, secara umum kebanyakan minyak kelapa sawit ini banyak diproduksi di negara Asia, Afrika, Amerika Selatan, karena pohon kelapa sawit ini membutuhkan suhu yang hangat, sinar matahari, dan juga curah hujan yang tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Nah, dalam hal ini, jurnal ini membahas mengenai proses transesterifikasi yang dimanfaatkan untuk membuat biodiesel, di mana dalam proses transesterifikasi ini kita mereaksikan trigliserida dan juga metanol dengan bantuan katalis yang nantinya akan menghasilkan FAME atau fatty acid methyl ester dan juga gliserol. Nah, di mana berdasarkan jurnal ini, dalam proses transesterifikasi digunakan katalis heterogen yang berbasis CaO dan juga logam yang sudah pernah diuji pada studi sebelumnya. Nah, untuk pemisahan dari fatty acid methyl ester dan juga gliserol ini telah menggunakan standar SNI dengan batas gliserolnya adalah kurang dari 0,02% dari massa total, dan untuk fatty acid methyl esternya itu 90,17%, yang mana untuk kandungan fatty acid methyl ester ini masih di bawah standar. Nah, maka dari itu kita lakukan proses pemisahan yang menjanjikan yang umumnya telah banyak digunakan, yaitu dengan menggunakan membran polimer hidrofobik. Karena membran polimer hidrofobik ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan cara pemurnian secara metode konvensional dengan menggunakan corong pisah. Secara umum, membran yang biasa digunakan untuk memisahkan FAME dan juga gliserol ini adalah membran dengan bahan PP atau polipropilen yang mana memiliki sifat hidrofobik yang alami. Namun, penggunaan PP atau polipropilen dalam pemisahan FAME dan gliserol ini dapat menyebabkan harga dari membran ini menjadi mahal. Maka dari itu, perlu kita buat terobosan baru atau membran baru yang lebih ekonomis dan juga mudah untuk disintesis dalam meningkatkan kualitas biodiesel yang diproduksi. Nah, salah satunya seperti pada gambar di sini, yaitu aerogel. Nah, aerogel ini termasuk ke dalam material yang memiliki sifat hidrofobisitas alami, yang dimana aerogel ini biasa kita peroleh dari berbagai jenis senyawa dasar yang meliputi karbon, silika, zirkonium, alumina, dan juga berbagai jenis oksida lainnya. Namun secara umum, biasanya orang-orang menggunakan silika.
Aerogel silika yang konvensional ini secara umum tidak memiliki sifat hidrofobik. Namun dengan cara kita modifikasi permukaan silika tersebut menggunakan metode proses sililasi, maka dapat kita peroleh aerogel silika hidrofobik. Nah, berdasarkan jurnal ini akan digunakan sintesis membran komposit silika hidrofobik yang mana akan dilakukan pengujian performa membran komposit tersebut dalam pemurnian fatty acid methyl ester dan juga gliserol dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas biodiesel. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan berdasarkan jurnal ini dalam sintesis membran silika, aerogel hidrofobik, dan juga uji performa membran silika aerogel. Nah, berikut merupakan gambar dari alat yang kita gunakan untuk pemurnian biodiesel. Nah, dalam sintesis membran silika aerogel hidrofobik ini, kita butuhkan beberapa bahan, antara lain natrium silikat, TiOS atau tetraethoxylene N-hexan dengan grade PA yang kita jadikan sebagai material support lain katunnya yaitu Toyobo. Nah, dalam prosedur kerja untuk sintesis membran silika aerogel hidrofobik ini, yang pertama yaitu dilakukan metode deep coating yang secara umum kita lakukan dengan cara pembuatan larutan sol silika dengan bahan baku water glass yang nantinya akan dicampur dengan air deionized. Yang selanjutnya, larutan asam asetat dengan konsentrasi 1 m akan diteteskan kepada larutan water glass tersebut sebanyak 10% dengan menggunakan buret dan didapatkan perubahan dari pH 12 menjadi pH 4. Jadi dia dari basah menjadi semakin asam. Nah, penetesan asam asetat ini dilakukan sambil melakukan proses perambukan agar lebih homogen. Nah, larutan pH tersebut akan ditetes kembali dengan larutan amonium hidroksida yang secara perlahan menggunakan buret. Nah, setelah dilakukan pembuatan larutan sol silika nanti, akan dilakukan proses sililasi dan juga pengeringan. Namun, sebelumnya, larutan sol silika tersebut harus dilapiskan pada kain katun agar dapat membentuk lapisan membran. Nah, setelah dilakukan hal tersebut, selanjutnya adalah proses sililasi atau perendaman lapisan silika pada kaca dengan menggunakan campuran teos dengan larutan N-hexan. Dengan perbandingan metode deep coatingnya adalah 1:2 selama 16 jam. Nah, selanjutnya untuk proses terakhir merupakan proses pengeringan kain yang mana kita lakukan proses pengeringan tersebut pada suhu 105 derajat Celcius pada oven kurang lebih selama 30 menit yang nantinya membran ini akan dikarakterisasi dengan menggunakan pengukuran sudut kontak menggunakan alat goniometer yang mana hal ini memiliki tujuan untuk memastikan adanya perubahan sifat menjadi hidrofobik. Nah, selanjutnya, untuk prosedur kerja selanjutnya ada uji performa membran silika aerogel hidrofobik, di mana untuk uji performa ini dapat kita lakukan 2 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi dan yang kedua adalah tahap analisis. Nah, untuk tahap filtrasi dari membran silika aerogel hidrofobik ini kita lakukan pertama-tama yaitu memasukkan 400 ml larutan umpan ke dalam gelas beker 1000 ml dalam kondisi feed constant yang sesuai dengan variabel. Nah, untuk laju alir yang digunakan adalah 3, 5, dan 7 ml per menit. Untuk proses mikrofiltrasinya dilakukan selama 5 menit tiap variabel dengan pengamatan setiap 30 detik. Lalu untuk tahap analisisnya, nah untuk analisis format dari biodiesel dapat kita bagi menjadi 3, yaitu analisis kandungan gliserol pada permeat hasil mikrofiltrasi dengan pendekatan metode uji bilangan asam, lalu ada analisa flux membran dan juga ada analisa kandungan metal ester dengan menggunakan GC atau gas kromatografi. Nah,
Secara umum, analisis flux membran dapat dilakukan untuk mengetahui kinerja membran dalam melakukan pemisahan biodiesel dengan gliserol. Untuk flux biodiesel, kita menggunakan persamaan J sama dengan V dibagi A kali T, di mana J di sini merupakan flux, dan untuk V merupakan volume dari permeat yang dibagi dengan luas membran dikali dengan waktu operasinya. Berikut merupakan hasil dari pembahasan mengenai jurnal ini, di mana dalam hal ini dapat kita lihat untuk tabel 1, metode sintesis ini menghasilkan membran yang bersifat hidrofobik dengan sudut kontaknya lebih dari 90 derajat. Adapun sintesis yang dikembangkan pada penelitian ini dapat menjaga stabilitas sifat hidrofobik hingga 2 hari. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 1, yang mana silika ini merupakan zat yang pada dasarnya dapat bersifat hidrofilik. Namun dengan adanya prokursor yang kita gunakan seperti TLS tadi, dapat mengubah struktur zat sehingga menjadi bersifat hidrofobik. Hal ini juga dikarenakan pada penambahan teos pada proses sililasi dengan volume yang tetap dapat mengganti gugus OH pada ikatan silanol dengan silika alkoksi. Nah, selanjutnya ada hasil uji performa membran pada pemisahan CPO dan air. Nah, dalam proses filtrasi dari biodiesel yang telah dilakukan, pada penelitian ini terlebih dahulu kita lakukan pemisahan CPO dan air untuk diuji performanya, di mana kita ketahui bahwa biodiesel memiliki karakteristik yang sama dengan CPO atau crude palm oil atau yang kita sebut biasa dengan minyak kelapa sawit. Hal ini karena biodiesel dan CPO ini sama-sama mengandung asam lemak bebas. Maka dari itu dilakukan uji yang ditunjukkan apakah membran dapat bersifat hidrofobik ataupun oleofilik. Nah, pada tabel 2 ini diketahui bahwa CF termasuk ke dalam konsentrasi zat terlarut dalam umpan, CP termasuk konsentrasi zat terlarut air dalam permeat, dan R termasuk ke dalam koefisien rejeksi yang dihitung dengan persamaan R sama dengan 1 dikurang CP per CF. Nah, pada tabel ini pula dapat kita lihat bahwa membran pada penelitian ini memiliki kemampuan untuk menolak air yang cukup baik, yang dilihat dari hasil koefisien reduksinya, di mana air yang bersifat polar akan tertahan pada membran, sementara minyak yang bersifat non-polar akan dapat melewati membran. Nah, meskipun umpan dalam hal ini berbentuk emulsi, namun untuk proses pemisahan tetap dapat terjadi karena membran komposit ini bersifat non-polar, sehingga akan dapat mengikat senyawa yang bersifat non-polar pula. Hal ini seperti hukum Light disorder. Nah, dalam hal ini, membran juga dapat berperan sebagai pemecah emosi. Karena pada saat emosi bersentuhan dengan membran, minyak yang bersifat polar akan berdifusi melewati membran karena memiliki kepolaran yang sama dan akan turun ke bawah akibat dari gaya gravitasi. Dan ini akan menyebabkan emosi menjadi tidak stabil dan globul air yang terdapat di dalam emosi akan keluar dan bergabung dengan air lainnya dengan kepolaran yang berbeda dengan membran tadi. Nah, secara keseluruhan dapat kita kesimpulkan bahwa membran komposit silika dapat memisahkan campuran CPO dan air dengan rasio minyak yang tinggi hanya dengan metode filtrasi yang cukup sederhana. Nah, selanjutnya ada hasil performa membran pada peningkatan kualitas biodiesel mentah. Nah, berdasarkan dari tabel di sini dapat kita lihat bahwa
Nah, semua parameter karakteristik biodiesel yang diujikan mengalami perubahan. Nah, dapat dilihat bahwa nilai kalor dalam hal ini mengalami peningkatan yang dapat diindikasikan bahwa adanya penurunan kadar air dari umpan dan juga permeat. Kandungan air dari suatu bahan bakarnya di sini akan mempengaruhi nilai bakar. Dan selain nilai kalor, parameter yang dapat diindikasikan adanya pengurangan air yaitu adalah viskositas dan juga massa jenis. Di mana pada tabel yang ketiga ini dapat dilihat bahwa massa jenis penurunan dan massa jenis yang diujikan pada penelitian ini adalah massa jenis campuran dari CPO dan air atau biodiesel dan air. Nah, air di sini memiliki nilai massa jenis yang lebih tinggi daripada biodiesel dan dapat berperan dalam penentuan massa jenis campuran. Dan apabila kandungan air semakin tinggi, maka jenis campuran akan mendekati kepada massa jenis air. Sedangkan apabila kandungan air rendah, maka massa jenis campuran akan mendekati massa jenis biodiesel yang dapat ditunjukkan dengan menurunnya nilai massa jenis. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan fenomena yang terjadi pada hasil pengujian massa jenis sehingga dapat diindikasikan bahwa adanya pengurangan kandungan air pada proses filtrasi dengan menggunakan membran hidrofobik ini. Adapun fenomena ini juga sama dengan hasil pengukuran viskositasnya, di mana viskositas biodiesel lebih tinggi daripada air. Yang mana nantinya jika kandungan air semakin tinggi, maka viskositas campuran akan mendekati viskositas air. Sedangkan apabila kandungan air rendah, maka viskositas campuran juga akan mendekati biodiesel, yang mana hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai viskositas yang ada. Adapun dari hasil pengujian parameter tersebut masih ada beberapa parameter yang belum sesuai dengan standar biodiesel sebagai bahan bakar energi terbarukan, antara lainnya viskositas dan juga titik nyala. Yang mana hal ini mengindikasikan bahwa membran hidrofobik pada penelitian ini belum secara sempurna untuk semuanya dalam meningkatkan kualitas biodiesel. Yang mana dalam hal ini kita perlu melakukan pengembangan penelitian mengenai sintesis dan juga konfigurasi membran agar nantinya dapat meningkatkan kualitas yang sesuai untuk bahan bakar dari biodiesel sesuai dengan standar nasional Indonesia. Adapun untuk nilai flux membran yang didapatkan dari persamaan dalam jurnal ini yaitu adalah sebesar 8,1 liter meter kubik per hari. Nah, maka dari itu berdasarkan hasil pemaparan saya, kesimpulannya seperti yang saya jelaskan tadi, di mana untuk sintesis membran pada penelitian ini dapat menghasilkan membran yang bersifat hidrofobik dengan analisis suhu kontaknya yang didapatkan adalah 90 derajat dan membran hidrofobik ini telah terbukti dapat digunakan dalam proses pemisahan CPO atau minyak kelapa sawit dengan air yang mendapatkan nilai koefisien reduksi sebesar 0,99. Nah, untuk pengujian hasil dari laju air 3 ml per menit didapatkan bahwa membran ini mampu meningkatkan kualitas dari biodiesel mentah yang mana dapat dilihat dari parameter nilai kalornya dan juga massa jenis. Nah, untuk hasil nilai flux membrannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi didapatkan sebesar 8,1 liter per meter kubik. Untuk jurnal ini, untuk jurnal ini saya kutip dari jurnal studi performa membran hidrofobik berbasis silika dalam proses pemurnian biodiesel dan termasuk ke dalam jurnal rekayasa bahan alam dan juga energi berkelanjutan yang ditulis oleh Octavian, Wardi, Supriyono, Wahyu, Setiadi, Muhammad Ijazah Yurniati yang ditulis pada tahun 2019 dalam volume 3 pada halaman 20 dan 20. Baiklah, cukup sekian
pemaparan dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menjadi inspirasi dan juga dapat menambah wawasan. Terima kasih banyak.